Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di videonya Ibu Adam dan Hafiz. Berhubung ini video udah lama banget ya teman-teman, udah sekitar hampir semingguan lebih, tapi sebenarnya belum lama-lama banget. Nah, karena apa? Aku belum sempat ngeditnya. Kemarin tuh suara aku bener-bener down ya teman-teman, agak hilang gitu. Jadi aku mau ngomong aja males. Nah, di sini aku mau nyempetin dulu ngedit videonya, biar nanti setelah diedit kita hapus ya. Biar nggak penuh-penuh banget, maklum HP-nya belum yang Apple gitu ya teman-teman. Lanjut kita kembali ke nangkanya. Di sini nangkanya aku rebus ya teman-teman menggunakan teh celup. Fungsinya itu supaya warna nangkanya nanti itu lebih cantik, lebih menarik gitu ya teman-teman. Biasanya kalau buat gudeg itu kebanyakan orang menggunakan daun jati. Berhubung di sini susah banget nyari daun jati, jadi kita masak seadanya aja ya. Nah, di sini udah empuk aja ya ini nangkanya. Nah, warnanya juga udah berubah karena kita rebus menggunakan teh tadi ya, teman-teman. Lanjut, ini akan aku angkat dan setelah aku angkat ini akan aku tiriskan terlebih dahulu nangkanya. Ini juga udah aku cuci sebelumnya ya, teman-teman, karena udah direbus tadi, aku cuci kembali. Nah, setelah itu ini akan aku sisihkan terlebih dahulu ya nangka yang udah direbus ini. Lanjut di sini aku mau menumis bumbunya terlebih dahulu ya teman-teman yang udah aku haluskan atau udah aku blender tadi. Nah, di sini jangan masukkan dulu minyak kalau aku ya teman-teman, karena berhubung di sini masih ada sisa dari bumbu yang di dalam blender, jadi aku tambahin air, aku mau keringin dulu airnya ya teman-teman. Nah, ini kita oseng-oseng si bumbunya ini sampai dia benar-benar kering atau airnya itu surut ya teman-teman. Dan ini airnya sudah menyusut. Lanjut ini aku udah tambahin minyak ya teman-teman. Ya, minyaknya ini udah aku tuang sebelumnya, maaf nggak kerecord. Lanjut kita oseng-oseng kembali si bumbunya ini, dan setelah itu di sini aku mau tambahkan gula merah dulu. Aku pakai 1 buah ya teman-teman. Kita oseng kembali si bumbunya ini sampai gula merahnya ini larut, sampai dia meresap ke dalam bumbunya ya teman-teman. Karena ciri khas dari gudeg itu kan pasti manis ya. Berhubung aku tuh sebenarnya itu ya bukan orang Jawa-Jawa banget, tapi aku nggak tahu kenapa suka banget dengan makanan orang Jawa. Kayaknya lebih enak aja, pedas, manis, gurih itu selalu lengkap di sini ya teman-teman. Lanjut di sini aku nambahkan lengkuas yang udah aku geprek, serai juga. Lanjut aku tambahkan lagi daun salam sekitar 4-5 lembaran gitu ya teman-teman. Lanjut untuk bumbunya ini kita oseng-oseng terus sampai dia benar-benar tanak matang gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau masukkan dulu nangka yang udah direbus dengan teh celup tadi. Nah, ini warnanya tuh udah coklat ya teman-teman, lumayan. Nah, nanti kita masak itu dia bakal berubah coklat lagi dengan ditambahin bumbu-bumbunya ini, lebih medok lah warnanya, lebih cantik ya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk sampai si nangkanya ini terbalur semua dengan bumbu-bumbunya ini ya teman-teman. Nah, karena kalau dia udah terbalur semua dengan bumbunya ini, otomatis dia bakal meresap nanti ke dalam nangkanya bumbunya ini ya teman-teman. Karena ciri khas dari gudeg itu menurut aku rasanya tuh memang medok, manis, pokoknya tuh rasanya enak lah ya teman-teman. Nah, aku pencinta makanan orang Jawa, berarti bukan makanan yang lain tuh nggak enak ya teman-teman, tapi lidahku tuh senang aja dengan makanan yang pedes manis gitu ya. Lanjut di sini aku tambahkan santan instan. Nah, berhubung ini kemarin aku belinya malam, jadi aku simpan dulu dalam freezer. Dia tuh keras teman-teman, jadi es batu. Tapi nggak apa-apa, di sini aku masukkan, kita aduk-aduk sampai dia hancur ya esnya ini. Lanjut di sini aku mau aduk-aduk supaya nangkanya ini benar-benar terendam dengan air santannya tadi ya teman-teman. Nah, kalau dia terendam nanti itu bakalan menyusut, jadi rasanya itu bakalan lebih enak lagi ya. Nah, setelah itu di sini aku mau menambahkan penyedap rasa, garam, micin secukupnya. Tapi aku di sini menggunakan filling aja lah ya teman-teman. Aku nggak menggunakan takaran gitu. Pokoknya nanti kalau sesuaikan dengan selera aja. Kalau kurang asin tambah garam, kalau kurang gurih tambahkan sesuai selera aja ya teman-teman. Nah, di sini santannya yang udah mengeras tadi agak lama ya, karena berhubung tadi tuh aku agak besar ya es batunya itu, karena memang itu aku takar ya dengan santan instan. Aku campur juga, aku beli santan 5.000, jadi aku masukkan dalam freezer, dia tuh mengeras teman-teman. Lanjut di sini kita tutup terlebih dahulu gudeg nangkanya ini kira-kira sampai dia mendidih atau sampai empuk gitu ya teman-teman. Nah, di sini sudah mendidih, tapi ini tuh belum terlalu empuk-empuk banget. Di sini aku buka terlebih dahulu karena aku mau nambahin penyedap rasa lagi, yaitu menambahkan Royco. Aku pakai Royco rasa ayam. Nah, ini kalau menurut aku ya, walaupun udah dikasih micin, tapi kalau belum dikasih Royco kurang sedap aja ya. Cuman sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau yang nggak suka micin boleh diganti dengan Royco, sebaliknya seperti itu juga ya teman-teman. Lanjut di sini aku tambahkan kecap manis ya teman-teman. Ini masukkan aja secukupnya. Aku juga
takar-takar, aku pakai filling aja, pokoknya sesuai selera aja. Untuk masak ini sebenarnya aku nggak terlalu menakar-nakar ya teman-teman. Kadang kalau ditakar-takar itu masih kurang juga menurut aku. Beda lagi kalau membuat kue ya, kalau membuat kue itu memang harus ditakar, tapi kalau untuk masak sayur seperti ini rasanya kalau terlalu ditakar kadang rasanya itu nggak pas juga ya menurut aku. Lanjut, di sini aku tambahkan cabai rawit merah utuh, karena tadi kan aku bumbunya itu cuma cabai merah beberapa biji aja, itu belum pedas menurut aku. Jadi ini aku tambahkan cabai merah utuh rawit, siapa tahu nanti makannya itu agak kurang pedas, jadi bisa digigit aja cabai merahnya ini biar lebih nampol ya teman-teman. Dan kalau memang suka pedas ini bakalan kurang rasanya, karena memang di awal tadi aku cuman kasih cabai sekitar 4 bijian gitu, karena sengaja aku nggak pedes-pedesin banget, karena ini untuk jualan teman-teman, takutnya nanti yang belinya itu nggak suka pedas, jadi kita menyesuaikan dengan lidah pembeli ya teman-teman. Tapi kalau yang suka pedas nanti dia bakal menggigit cabai rawit merahnya ini. Masya Allah teman-teman, gudeg nangka aku jadi, udah hampir jadi. Ini tuh udah mulai menyusut airnya. Ini tuh kali pertama aku mencoba masak gudeg nangka. Selama ini aku cuman makan-makan doang ya teman-teman. Karena aku merasa suka aja dengan makanan khas Jawa gitu, gak tahu kenapa ya. Padahal di diri aku tuh gak ada sama sekali darah-darah Jawanya, tapi gak tahu kenapa sangat mencintai makanan khas Jawa, baik itu sambal, sayur, gak tahu ya. Mungkin karena aku dari kecil tinggal di lingkungan orang Jawa, mungkin itu juga penyebabnya ya teman-teman. Dan gak terasa ini gudeg aku udah pindah aja ke piring teman-teman. Dan gak terasa juga ini video udah hampir di ujung. Nah terima kasih ya teman-teman udah ngikutin video aku, udah nonton video ini sampai selesai. Semoga suka dengan resep yang aku bagikan. Jangan bosan-bosan ya teman-teman nonton video aku. Sampai sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.